Salam Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita patut bersyukur pada Tuhan bahwasanya Dia sungguh baik dan teramat baik terhadap kita. Nyata Tuhan telah menuntun menyertai kita di dalam semalam sentuh, di dalam kita beristirahat. Puji syukur pagi ini kita telah bangun dengan tubuh yang sehat, bahkan napas kehidupan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita pribadi lepas pribadi pada hari ini. Pagi ini kita akan melakukan renungan harian edisi Jumat 1 Mei 2026. Tapi sebelum kita melakukan renungan harian ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan yang empunya hidup dan kehidupan ini. Puji syukur senantiasa kami angkat dan naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan teramat baik terhadap kami. Nyata Engkau Tuhan telah menuntun menyertai kami di dalam semalam sentuh, di dalam kami beristirahat. Puji syukur pagi ini ya Tuhan, kami telah bangun dengan tubuh yang sehat, bahkan napas kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami masing-masing. Dan pagi ini ya Tuhan, kami serahkan keberadaan hidup dan kehidupan kami. Terkhusus pagi ini kami akan melakukan renungan atau rehat edisi 1 Mei 2026 untuk kami jadikan pondasi dalam kehidupan kami. Sebelum kami membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran-Mu ini ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu khususnya kepada hamba-Mu ini. Hamba-Mu mengaku adalah bejana tanah liat, tidak mampu membaca bahkan merenungkan akan sabda kebenaran-Mu. Tapi hamba-Mu yakin apabila Engkau beserta dengan hamba-Mu, pasti hamba-Mu akan bisa melakukannya. Oleh sebab itu sertai kami telah siap untuk membaca serta merenungkannya secara bersama-sama. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Yesaya pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedangkan badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling serta anggur terdapat dalam perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan halayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati membuka kerongkongan lapang-lapang dan akan mengangahkan mulutnya lebar-lebar dengan tidak terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesebaran dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan, ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya.
dan Allah yang Maha Kuasa akan menyatakan kudusnya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti padangnya sendiri, dan kambing-kambing dan mencari makanan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Demikian sabda kebenaran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Renungan kita pagi ini diberi judul Tanggung Jawab Umat Tuhan. Tanggung jawab umat Tuhan. Kalau dalam bahasa Toraja, nakua pasanan tengkona tahun na puang. Pasanan tengkona tahun na puang. Pemanggilan Abraham bisa kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1. Di sana cukup jelas. Menjadi awal pemilihan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Tujuan dari pemilihan bangsa ini sangat jelas, yakni menjadi alat pemulihan Tuhan bagi dunia ini. Namun tidak jarang bangsa Israel sebagai bangsa pilihan justru bertindak menambah rusaknya moralitas kehidupan. Hal inilah yang disoroti oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya dalam pembacaan kita pagi ini. Bangsa Israel sebagai umat Tuhan yang seharusnya menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, justru memperlihatkan perilaku hidup yang sangat jauh dari kehendak Tuhan. Hari-harinya dimulai dengan kemabukan dan diakhiri dengan pesta pora yang sama sekali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka menciptakan kebahagiaan tanpa Tuhan, kebahagiaan yang merintis jalan menuju dunia orang mati atau kebinasaan. Sungguh sesuatu yang mengerikan. Bukan bangsa panutan ini sementara menikmati sukacita di jalan kebinasaan, sebagaimana Israel dipanggil untuk melaksanakan kehendak Tuhan, demikian juga halnya dengan gereja. Gereja diharapkan menjadi panutan di dalam dunia yang terus didorong oleh keinginan-keinginan yang sudah jelas membawa kepada kebinasaan. Apakah gereja dapat bertahan? Seharusnya gereja dapat bertahan karena gereja adalah milik Kristus. Bukankah Kristus telah mengalahkan maut? Jika Kristus telah mengalahkan maut, maka dengan kuasa Kristus itu juga gereja dapat terus bertahan dalam berbagai ajakan menuju jalan kebinasaan. Selain bertahan, tugas gereja juga tidak kalah pentingnya adalah tidak membiarkan godaan kebinasaan memperluas wilayah di dunia ini.
gereja bertanggung jawab untuk membawa orang keluar dari kebinasaan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Demikianlah rehat kita pagi ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama-sama mau terpatri di dalam kehidupan kita, yang kita jadikan pondasi, kita jadikan obor untuk menguatkan langkah kehidupan kita, serta menerangi langkah kehidupan kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Samawi yang kudus, yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih kami naikkan ke depan hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau telah memberikan waktu yang indah kepada kami untuk membaca serta merenungkan akan sabda kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang kami telah baca dan renungkan secara bersama-sama mau tertanam baik dalam kehidupan kami, yang kami dapat pakai untuk mengarungi kehidupan kami di dalam dunia ini yang Engkau masih karuniakan kepada kami. Sertai aktivitas kami hari ini ya Tuhan, gembalakan kami, jauhkan kami dari susah mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, godaan, cobaan. Tuhan, Engkau jauhkan dari diri kami masing-masing, agar kami tetap sehat dan kuat untuk mengangkat tugas tanggung jawab yang Engkau masih karuniakan kepada kami. Jemaat Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Engkau tetap menyertai hari ini, agar kami senantiasa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sertai jemaat kami, jemaat Baji Marumpa, agar jemaat ini senantiasa berkembang seturut dengan kehendak-Mu, dan di dalamnya kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini kami yang datang kepadamu, sauti dan dengarkan, yang kami alaskan demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Sekian rehat kita pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam.